Selamat datang di podcast Orang Kita. Kali ini kita coba berbincang tentang pendidikan sebagaimana alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan kita berbangsa dan bernegara antara lain mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu kemudian dilanjutkan pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara Indonesia. Negara sebagai penyelenggara pendidikan harus menyediakan pendidikan yang kemudian bisa diakses oleh setiap warga negaranya. Terkait isu pendidikan, baru-baru ini kita di Nusa Tenggara Timur dikejutkan oleh sebuah peristiwa di Kupang, ibu kota Nusa Tenggara Timur. Peristiwa aksi unjuk rasa, demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, mahasiswi, dan juga orang tua wali dari mahasiswa Universitas Nusa Cendana. Apa pasalnya? Aksi unjuk rasa ditengarai karena mahasiswa dan orang tua wali protes atas kenaikan UKT, uang kuliah tunggal di Universitas Nusa Cendana. Kita meyakini bahwa memang pendidikan butuh biaya, butuh dana. Bahkan di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dengan tegas dinyatakan bahwa biaya pendidikan itu adalah sebesar 20% dari APBN setiap tahunnya. Hanya sektor pendidikanlah yang disebutkan secara clear, jelas berapa persen dari APBN. Yaitu 20% dari APBN harus dialokasikan untuk sektor pendidikan. Tapi yang terjadi masih banyak isu berkaitan dengan akses menuju pendidikan. UKT, uang kuliah tunggal di Universitas Cendana, diprotes lantaran mengalami kenaikan cukup signifikan. Dikatakan bahkan lebih dari 100%. Kita tahu Undana, Universitas Nusa Cendana adalah kampus kerakyatan, kampus negeri yang diidam-idamkan oleh orang tua dan mahasiswa di Nusa Tenggara Timur. Setiap orang tua menginginkan anak-anaknya, putra-putrinya bisa berkuliah di Undana sebagai kampus negeri terbaik yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tapi dengan kenaikan UKT signifikan sampai 100%, tentu saja miris. Kita akan simak atau lihat seberapa lengkap berita yang kami akses dari Detik atau berita-berita lain. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 17 Juli 2023, sekitar sepekan yang lalu. Mari kita sama-sama simak peristiwa itu seperti apa yang terjadi. Dari Detik kami sampaikan berita seperti ini. Ratusan orang tua dan mahasiswa menggeruduk Rektorat Universitas Nusa Cendana di Kupang pada Senin 17 Juli 2023 sore. Mereka menuntut penurunan uang kuliah tunggal yang melambung tinggi. Ketua BEM Undana, Rio Napu, mengatakan awalnya hanya ingin membuka posko pengaduan. Tujuannya untuk mendata kembali penetapan UKT dari mahasiswa baru yang tidak sesuai dengan pendapatan orang tua mereka. Tak lama kemudian, sejumlah perwakilan mahasiswa diminta menghadap oleh petugas rektorat. Saat mendata, tiba-tiba kami dipanggil paksa oleh pihak kampus untuk menghadap. Saya juga ditarik paksa dan diintimidasi dari bagian rektorat. Selanjutnya, kami langsung beraduensi, kata Rio kepada Detik di hari Senin yang lalu. Menurut Rio, banyak mahasiswa yang membayar UKT tinggi padahal pendapatan ekonomi orang tua mereka rendah. Itulah sebabnya BEM Undana berinisiatif membuka posko pengaduan.
agar data yang diperoleh bisa diajukan ke kampus untuk dikaji dan dipertimbangkan kembali agar penetapan UKT tidak menyimpang, kata Rio. Sebagai kampus negeri, lanjut Rio, kenaikan UKT di Undana meresahkan masyarakat NTT. Ia pun meminta Rektorat Undana agar terbuka terkait penetapan nominal UKT terhadap mahasiswa baru. Kami akan tetap lanjut dan kawal terus hingga penetapan UKT itu benar-benar transparan, kata Rio. Begini jawaban Rektor Undana. Rektor Undana Max U.E. Sanam menjelaskan, UKT di Undana mengalami penyesuaian berdasarkan level yang telah ditentukan. Ia membantah nominal UKT untuk mahasiswa baru naik. Sehingga kalau ada yang bilang harus diturunkan, ya saya turunkan. Dan dasar apa? Jadi dulu levelnya masih 1-7, sekarang sudah level 8-10, tegas Max. Tetapi opini yang dibangun seolah-olah mendapatkan kenaikan UKT imbunya. Max meminta organisasi mahasiswa di kampus Undana untuk datang dan berdiskusi bersamanya. Dengan begitu, kata dia, para mahasiswa mendapat informasi yang lengkap dan utuh. Ia pun menyayangkan aksi penggerudukan tersebut. Akhirnya membawa orang-orang dari luar. Kami sendiri juga tidak tahu karena semua orang mengaku sebagai orang tua atau kakak dari mahasiswa baru. Jangan-jangan dari orang lain yang memang punya maksud tidak baik, kata Max. Max mempersilahkan mahasiswa yang merasa tidak puas untuk menulis surat keberatan yang ditujukan langsung ke Rektor Undana. Ia berjanji akan melakukan validasi dan verifikasi ulang jika terdapat kekeliruan dalam menetapkan nominal UKT per masing-masing mahasiswa. Sebaliknya, ia akan memberikan sanksi jika aduannya disampaikan tidak benar. Max menerangkan besaran UKT di Undana rata-rata 6 juta per program studi. Ada pula UKT sebesar 7 juta untuk ilmu komputer dan 9 juta untuk ilmu kesehatan masyarakat. Demikian sedikit informasi berita yang kami bacakan tadi dari detik.com. Masih ada perbedaan. Kalau menurut sang Rektor Undana Pak Max, ini bukan kenaikan tapi penyesuaian uang kuliah tunggal. Dari ada yang 6 juta, 7 juta, ada yang 9 juta. Pak Rektor, kami melihat angka tersebut masih cukup tinggi untuk kita di masyarakat Nusa Tenggara Timur. 6 juta uang kuliah tunggal per semester. Ini tidaklah mudah, tidaklah murah bagi sebagian besar masyarakat Nusa Tenggara Timur yang rata-rata berprofesi sebagai nelayan, petani, peternak. Hanya sedikit yang pegawai negeri ataupun pengusaha. Artinya apa Pak Rektor? Mohon dikaji ulang, diverifikasi, divalidasi per masing-masing mahasiswa. Kita tahu itulah gunanya kampus universitas negeri didirikan. Undana dan kampus-kampus negeri lainnya tentu berbeda dengan kampus-kampus swasta. Kampus negeri dipersiapkan, dibangun dengan APBN. Dengan anggaran belanja negara dari uang rakyat. Tentu harus diperlakukan khusus. Kami berharap Pak Rektor yang mulia, Pak Max, melalui kesempatan ini untuk benar-benar memverifikasi. Kita tahu tidak setiap mahasiswa yang orang tuanya berpenghasilan tinggi cukup untuk bisa membayar uang kuliah 6 juta, 7 juta atau 9 juta per semester. Tapi dihitung, dikaji, bisa saja ada subsidi silang. Orang tua yang mampu mungkin bayar tinggi, tapi kemudian yang pas-pasan, yang penghasilan orang tuanya sangat terbatas karena nelayan, petani ataupun peternak, mereka diberikan ruang agar anaknya tetap kuliah di Undana, tapi dengan UKT yang bisa disesuaikan. Pendidikan adalah hak segenap warga negara Indonesia. Itu amanat konstitusi kita. Jadi kita sebagai
rektor sebagai pendidik mesti memahami itu. Dalam konteks itulah podcast Orang Kita bersikap pada edisi kali ini. Tentu saja kami perlu mendapatkan gambaran yang lebih utuh. Mungkin di podcast-podcast selanjutnya kami bisa mengundang Pak Rektor. Kalau tidak hadir di studio, mungkin kami bisa Zoom, bisa berbicara dari hati ke hati. Apa sih kendalanya Undana sehingga menaikkan, atau dalam istilah Pak Rektor, menyesuaikan UKT di angka 6 juta, 7 juta, ataupun 9 juta. Di era sekarang ini, para pengelola pendidikan meski kreatif, dana pendidikan tidak mesti harus semuanya dibebankan kepada mahasiswa atau anak didik. Pihak pengelolaan pendidikan, kampus misalnya, harus pintar-pintar menyampaikan proposal kepada negara ataupun proposal kepada organisasi-organisasi besar untuk ikut membantu penyelenggaraan pendidikan. Jadi tidak semuanya dibebankan kepada mahasiswa. Itu yang kami paham di podcast Orang Kita. Artinya apa? Marilah kita bersama-sama memikirkan masa depan Nusa Tenggara Timur dengan menyiapkan kualitas sumber daya manusia anak-anak, adik-adik kita. Dan kualitas sumber daya manusia harus diberi keleluasaan, harus ada ruang bagi saudara-saudari kita, adik-adik kita yang ekonomi orang tuanya mungkin pas-pasan, yang sebulan belum tentu mendapatkan uang 1 juta karena keterbatasan. Jangan sampai yang berkuliah di Universitas Nusa Cendana hanya mereka yang memiliki modal besar. Kita bayangkan kualitas SDM NTT seperti apa jika hanya mereka-mereka yang memiliki duit saja yang bisa berkuliah di Undana. Saya membayangkan anak jenius dari sebuah kota kecil atau kampung kecil di Manggarai Timur sana mungkin. Niat besar sesungguhnya dia kuliah di Undana karena kemampuannya, dia bisa lolos dengan baik, tapi kemudian bisa terhenti hanya karena biaya. Kenapa? Karena tinggal di Kupang pun butuh ongkos, ada uang kos, ada uang makan, dan lain-lain. Bukan hanya uang sekolah atau uang kuliah atau UKT. Itu yang harus dipahami bersama. Bapak Rektor, Bapak Max, kami melalui podcast Orang Kita meminta Pak Rektor untuk lebih tenang, mengkaji kembali, memverifikasi, memvalidasi lagi setiap data tentang mahasiswa-mahasiswi baru di Undana, agar mereka diberikan ruang pembiayaan atau pembayaran UKT berbasis kemampuan orang tua mereka. Level-level yang Bapak sebutkan tadi kami setuju, kami sepakat. Ada yang level 1, level 2, hingga level ke-10. Pelevelan ini mestinya disesuaikan dengan kemampuan orang tua mereka. Karena kami percaya pendidikan adalah gerbang, adalah jembatan menuju perbaikan kualitas hidup seseorang. Seseorang dari keluarga biasa-biasa saja, tapi karena pendidikan yang dilaluinya baik dan berkualitas, dia bisa meningkatkan dirinya dan pada akhirnya mendapatkan pekerjaan yang luar biasa bagus, sehingga kemudian kualitas keluarganya, kualitas NTT pada akhirnya menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Demikian catatan kecil kami, Pak Rektor, Pak Max. Kami mohon dengan sangat suara kami didengarkan. Salam manis dari Jakarta untuk Flobamora tercinta. Terima kasih.